sekretaris. Saya Mary sebagai manajer keuangan. Saya Nurul Wajah sebagai manajer pemasaran. Saya Anggani sebagai manajer produksi. Saya Siti Wulandari sebagai manajer personalia. Saya Indi Suci Larasati sebagai manajer administrasi. Saya Diana Hasna sebagai manajer humas. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Mutia selaku pimpinan dan yang saya hormati Ibu-ibu manajer divisi yang sudah hadir dalam rapat hari ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Ibu Mutia, laporan dari setiap manajer divisi, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Ibu Mutia, kami persilakan untuk memberi pengarahan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Pagi. Seperti yang sudah diketahui, bahwasannya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, manajer divisi pemasaran. Kepada Ibu Nurul selaku divisi pemasaran, kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan melaporkan hasil penjualan selama tahun akhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset besar, tetapi permintaan produk kita kinan hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diamati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Kepada Ibu Indriani selaku manajer keuangan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh Bu Nurul sebagai manajer pemasaran, bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasan Ibu. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang Ibu Mutia berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki, mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya. Saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar proses produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya dari bagian personalia, apakah terjadi kendala? Terima kasih atas kesempatan berbicara yang Ibu berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan. Selanjutnya, dari bagian administrasi, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah
masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Izin berpendapat, Bu. Kalau menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk, karena bisa dikatakan dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita harus melakukan penjualan produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Saya sangat sependapat dengan Ibu Jihan. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Setuju. Jika boleh mendapatkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau. Kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Indi Suci sebagai manajer administrasi, bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit. Karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara. Waktu yang memproduksikan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu, bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Mungkin saran Ibu Henry lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Ya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Anggreni sebagai manajer produksi. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, juga
rencanakan di bulan akhir tahun jika target perusahaan kita mencapai. Saran yang menarik, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Ibu berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya, saya serahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, yang pertama, akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin produksi. Yang kedua, melakukan produksi melalui media sosial. Yang ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Keempat, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Yang kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Yang keenam, mengajukan proposal kerja sama dengan supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Yang ketujuh, rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizky Amalia sebagai pemimpin perusahaan. Saya Marisa Amelia Bella sebagai sekretaris. Saya Rasalia sebagai manajer keuangan. Saya Dini Amanda sebagai manajer pemasaran. Saya Dini Amalia sebagai manajer produksi. Saya Marita sebagai manajer personalia. Saya Clara Sandra Idris sebagai manajer administrasi. Saya Hasmul sebagai manajer humas. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita dapat berkumpul pada acara rapat hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Najila selaku pimpinan, yang saya hormati Ibu-ibu manajer divisi yang sudah hadir dalam rapat hari ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Ibu Najila, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Ibu Najila kami persilahkan untuk memberi pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwasannya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk mengembalikan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, dari Ibu Denia sebagai divisi pemasaran kepadanya saya persilakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut terjadi? Apakah sudah diketahui apa penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih Ibu Denia atas penjelasannya. Permasalahan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Kepada Ibu Resa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis mengapa tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena
Ibu Rija, apakah ada keluhan? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dengan lainnya sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya. Saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar proses produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya, dari bagian personalia Ibu Naila, apakah terjadi kendala? Terima kasih atas kesempatan bagi saya yang diberikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semua bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Naila. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan. Selanjutnya dari Ibu Clara, bagian administrasi, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semua produk yang ada berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup untuk menampung semua barang tersebut produksi. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Clara. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Silakan. Terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda, cara seperti efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus mulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Saya sangat sependapat dengan ide Hasmi sebagai manajer emas. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena praktis dan menghemat waktu. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa merencanakan produksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tertentu saja, lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Rija, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Manajer Administrasi bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Mungkin saran Ibu Resa lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapatkan semakin sedikit? Ya, benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan
saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu sebelumnya. Saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan promosi di media sosial dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi untuk produk dengan mengajukan proposal kerja sama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan, bisa dibicarakan dengan Ibu Cynthia sebagai pemasaran setelah ini. Baik Bu, akan saya diskusikan nantinya. Terima kasih. Yang terakhir, untuk Ibu Naila sebagai manajer personalia, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Saya ingin sedikit menambah saran bagaimana untuk lebih meningkat semangat kerja para karyawan. Kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Saran yang menarik. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang ibu-ibu berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Marisa sebagai sekretaris saya. Terima kasih semuanya. Baik, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, 1. Akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. 2. Melakukan produksi melalui media sosial. 3. Menjual produk secara online melalui e-commerce. 4. Mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. 5. Fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. 6. Mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. 7. Rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Demikian rapat hari ini, semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat. Perkenalkan, nama saya Nindi Aprianti sebagai pemimpin perusahaan. Saya Maria Sifan Latifah sebagai manajer humas. Saya Siti Lubis sebagai manajer personalia. Saya Nisa Darmanami sebagai sekretaris. Saya Sila sebagai manajemen dan administrasi. Saya Nabila Putri sebagai Saya Kamila sebagai manajer pemasaran. Saya Pakolia sebagai manajer produksi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mari kita berdoa di rumah hadirat Allah harapannya kita semua dapat terfokus pada acara rapat pagi hari ini dengan kemudahan dan walafiat. Dan saya hormati Ibu Lindi selaku pimpinan dan yang saya hormati Ibu manajer semua yang sudah hadir di rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda pada hari ini yang pembukaan, pengarahan dari Ibu Lindi, laporan dari pihak manajer Ibu Lindi, kelanjutan dan membahas hadir di rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Ibu Lindi kami persilakan Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui, bahwasanya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset
bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, manajer divisi pemasaran, kepadanya saya persilakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih tinggi, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih penjelasannya. Permasalahan kita tampung terlebih dulu. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Kepada Ibu saya persilakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan saat ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer perusahaan bahwa penjualan sedang mengalami penurunan setelah dianalisis, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target, karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terjang. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasan Ibu. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami perubahan, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan kebersihan pada mesin-mesin produksi yang dimiliki, sehingga mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya. Saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar proses produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya dari bagian personalia, apakah terjadi kendala? Terima kasih atas kesempatan berbicara yang diberikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan. Selanjutnya dari bagian administrasi, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Izin berpendapat terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita. Menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbaharui cara mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus memulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Saya sangat sependapat dengan itu. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat masa sekarang lebih banyak online, lebih banyak diminati karena praktis dan bisa
Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Manajer Administrasi bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Manajer Administrasi bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak dapat sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Mungkin secara pribadi lebih rentan, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapatkan keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali, yang perusahaan tentunya akan lebih murah. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Manajer Produksi. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dan jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberi diskon 10 hingga 25%. Keputusan ini dipilih sebagai strategi meningkatkan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukankah begitu, Ibu Manajer Administrasi? Benar sekali, Bu. Saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Manajer Pemasaran, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih, Bu. Sebelumnya, saya rasa saran-saran yang diberikan sangat membantu. Kami akan segera membantu untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik, baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang telah diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut, kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk secara kredibilitas yang perusahaan kita miliki, rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Manajer Pemasaran setelah ini. Baik, Bu, akan saya diskusikan nantinya. Terima kasih. Yang terakhir untuk Ibu Manajer Personalia, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan. Apakah kita rencanakan libur akhir tahun jika perusahaan mulai tercapai? Saran yang menarik. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang ibu-ibu berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya akan serahkan kepada sekretaris saya. Terima kasih semuanya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya akan segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi, melakukan produksi melalui media sosial, menjual produk secara online melalui e-commerce, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%, mengajukan proposal kerja sama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Demikian rapat pada hari ini. Semoga
kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat